Jam 7 udah dikirim ke ini. Hmm.
مم. هي 500 كيلو. Lebih 7 belum ada. Soalnya belum masuk. Bisa. Oke, عيد. عيد هذا دخل في الامتحان ديالي تاريخ. الهضرة هذه اللي دخل مع الامتحان. أو واش ما عرفتش فين هنا، ما عرفتش هنا، هنا بلاصة سولو ولا با. صافي. شد الباب معاك عافاك. لا.
نعم. مم. نعم. 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 عسكري. شوف، هذا، خليه غير. صور لي هذه الكابي ياك، ونقول لك شنو نعطي. صافي. أجي أنا. مم. مم. إنسان سمع. بدي أعرف بخير. زين.
Nah, Rasul dia. Sungguh. Ah, ah, ما أعرفش ديال ليش. السولو ديال من؟ اه ما عارفش نشوفو تما، ولكن دابا أنا قبل الامتحان دابا. Ini misalnya ada masuk ya. Ke sini. Ini. Masuk. Hmm. The purpose of this case is one opportunity to assume such a responsibility is knowledge or make sure you and make assumption along the way. Working from social media, Rukita, targeting upper middle class community who are working, um, touch a user, where are the house rental places and Rukita so expensive? The other hand, house versus lower prices. Mm. You, I mean, start getting into blogs and reply what internal action needs to take activity to respond common and friendly and when consistent tone with social media campaigns strategy to turn the negative comment into positive ones. Create 5 specific smart KPIs for the campaign to reduce negative comments. Negative comment makes this because the audience coming from the content, it's a lower middle class audience which not tricky the second expert audience create a new content pillar relevant content so that the audience gets us provide example to the brief content and free content with a simple idea for channels to encourage UGC to a target whether the brand have a website when new data is never made into Google AI overview using article of because in your opinion what's the most important in material articles what content pillar would you use what is the recommended number of articles must be published per month included in AI review on website that have potential to use as peers and vendors of the 9 months great then article that can be entered into Google AI biographies. Okay, we start from the simple one first. Let's start with number 2. Okay, let's see the website first. Okay. Paste. Kita harus analisis dulu kenapa ini gagal ya. Jadi jelas kalau pro kita itu targetnya salah target, bukan salah target ya, salah posisiin dirinya ke audiensnya. Audiensnya itu tadi lihat kita nargetin upper middle class Gen Z. Tapi
yang kita dapat dari respon semuanya, kenapa harganya mahal di kita, padahal ada yang mirip-mirip tapi harganya lebih murah, itu berarti inti masalah utama di sini ya. Berarti dari ininya salah, dari apanya? Dari user yang udah kita tangkap sebelumnya, berarti kita salah. Kita harus membenerin itu. Yang kita harus kerjakan pertama itu, of course, kita harus repurpose semuanya ya. Kita harus ulang semuanya. Pertama, kita harus tahu, kita lihat berapa engagement, berapa like, berapa komen, berapa share, ya. Dan kita bisa bandingin itu, kita masukin ke tracker social listening, itu kayak nggak ada di soal ini. Itu bisa, kita bisa cek dari 7 sampai 30 hari ini gimana respon dari apa? Dari user-user yang kita sudah punya, itu kita bisa lihat. Keyword yang dicari, apakah keyword yang masuk? Karena keyword itu sangat berpengaruh buat AI overview ya. Misalkan keywordnya mahal, keywordnya banyak, kita terkesan kalau itu mahal, padahal kita nggak terlalu jauh. Dibandingannya nanti di overview-nya kita nggak masuk, atau kita di overviewin sebagai kategori yang mahal. Itu harus penting. Kita harus benerin keyword-keyword kita juga, kita ganti arah kita, dan kita harus bener-bener retargeting user-user yang engage sama kita, user-user yang dapat iklan kita itu buat masuk ke upper middle class. Kita harus setelah itu kita koordinasi sama kita koordinasi sama sama tim internal apa yang harus kita lakuin. Jadi eh, jawab nomor satu ya. What internal action would you take after seeing this? Kita bisa mulai dari kata-kata ya. Ya, jawab dengan mulus, jawab dengan halus dari komen Instagram, di komen TikTok kayak, Hai Kak, makasih sudah sharing concernnya. Ini aku ketik aja kali ya. Aku udah ada bikin draftnya di notes. Coba kalau kita bisa copy paste langsung di sini. Notes gimana ya? Ini ya contohnya. Hai Kak, terima kasih sudah sharing concernnya. Memang kalau kita lihat dari harga kamar saja, RUK kita bisa terlihat lebih tinggi dari beberapa opsi lain. Tapi di RUK kita harga tersebut sudah mencakup pengalaman tinggal yang lebih praktis dan nyaman, kasih strategis, kamar fully furnished. Jadi kalau misalkan harganya lebih tinggi, kita bisa mengunggulkan kalau kita itu lebih terjamin, lebih ada garansi. Ini udah termasuk wifi, masuk cleaning, kita tambahin amenities, room amenities yang kesannya simple, cuman buat wow, ternyata udah lengkap segini ya, gitu loh. Kayak laundry, di beberapa properti, keamanan, support, itu kan standar ya. Cuman kalau kita ngasih tahu klien secara umum, itu apa bisa membangun reputasi kita secara internally, dan dari user-user yang engage sama kita, atau nanti ke Google AI Overview-nya bisa kelihatan kalau Rook kita itu salah satu tempat yang bagus, dan walaupun a bit pricey, dia amenities-nya lebih lengkap. Jadi nanti pas kita sudah bisa masuk AI query, kita udah bisa masuk ke citation-nya AI, kita bisa lihat kalau misalkan nanti AI ngerujuk kita tempat yang paling lengkap, tempat yang paling aman, paling terjamin, gitu. Karena target target orang yang upper middle class ya, upper middle class berarti mereka kan harga kalau misalkan cuma beda 100 200 itu kan nggak masalah, at least mereka dapat sesuatu yang lebih daripada mereka bayar yang lebih murah. Ya, jadi itu sih salah satu respon yang bisa kita kerjain ya buat AI, buat apa? Buat friendly brand consistent tone komen yang jawab dari ini ya. Terus create social media campaign saja that turn that negative comment into positive one. Seperti kita bilang, kita sudah lihat tadi kalau misalnya kita harus respon dengan tone yang dengan yang bagus, dengan sesuatu kita yang tambahin seperti amenities tadi ya, supaya terkesan kalau harga premium sedikit ini itu worth it. Oke. Jadi kita sudah lihat kalau misalkan upper class, middle class, Gen Z, kita harus kenal dulu sama apa personanya Gen Z, upper middle class, apa yang mereka pengen, apa yang mereka pengen banget dari
sesuatu kalau mereka bayar sesuatu lebih premium. WiFi pasti ya. Pertama kita sudah tahu Gen Z itu 22, 28 sudah kerjanya kalau upper upper middle class berarti kerjanya oke ya. Eh, Tempatnya yang bagus di Sudirman, di Alam Sutra, di tempat-tempat yang menteng kayak gitu oke. Dari keluarganya juga bagus. Jadi kita bisa shift targetnya, kita nggak fokus ke harga ya, cuman kita fokus ke apa yang kita punya. Misalkan kita lebih 200, kita bisa pakai strategi angle-nya kayak gini ya. Eh, udah di breakdown semuanya. Kamarnya ada apa aja, ada air, ada wifi, hal-hal kecil yang biasa di overlook sama orang, kita tambahin sebagai detail, orang tuh makin suka, karena oh pasti ada. Kalau sama yang beda 100-200 lebih murah, aduh nggak ada wifi yang paling penting buat Gen Z ya. Wifi, mungkin tempat kerja, karena pasti kan upper middle class, mereka ada kerjaan, tempat buat nongkrong, laptop, ini deket sini, itu penting. Jadi itu salah satu target yang kita bisa jadiin ideasi buat konten buat campaign strateginya ya. Misalkan kita breakdown value. Pertama, value breakdown. Oke, okay. Apa yang kita punya, deket kemana, kita bisa tambahin apa, tambahin keyword-keyword kayak cost eksklusif, udah fully furnished, wifi 100 megabyte per second, dekat kantor, dekat kafe, dekat tempat nongki, apa-apa skena lah, apalah itu kan itu Gen Z banget ya. Kedua, misalkan kita targetin ini kalau value breakdown. Kedua, kalau misalkan kita efisiensi tempat hidup ya. Contohnya kayak gimana ya? Contohnya kayak, oh ini ada ruang kantornya di sini, oh ini ada di kamar kos-kosannya ini ada meja yang khusus buat pekerja gitu-gitu. Pulang kerja nggak harus bersih-bersih, misalkan ada cleaning service-nya di kos-kosan itu, bayar segini per bulan, udah include sama apa? Udah include sama itu kan kesannya lebih ke lifestyle ya. Orang orang tuh lebih suka, oh gue balik kerja capek. Itu bisa jadi salah satu angle yang kita bisa lihat dari objektif campaign ini, angle kontennya ini. Jadi campaign objektifnya pertama mengubah perspeksi kalau kita itu mahal, jadi kita itu worth it. Ya, lebih gampang, lebih praktis, lebih cepat, sat, nambah sedikit, lo dapat lebih banyak. Oke, itu beberapa ya. Lokasi itu bisa jadi angle buat konten. Eh, Sesuatu yang kayak gitu itu kita bisa dibahas ya kayak, jadi yang paling utama value, karena harga mahal equals value, itu paling penting. Kedua, lifestyle efficiency, itu termasuk juga dari value breakdown itu tadi. Sama ketiga, lokasi, biasanya kalau lebih mahal berarti lokasi lebih bagus, itu bisa kita tekankan juga. Sekarang kita bisa bikin smart KPI sebentar ya, kita pikirin dulu gimana KPI. KPI-nya target smart, ingat smart itu 5 ya, smart itu 5. 5 smart itu apa aja dia itu spesifik, harus banget spesifik. Apa dari apa, dari KPI, KPI-nya harus spesifik, tapi harus juga achievable, measurable, sorry measurable dulu berarti ya, harus bisa dihitung, harus bisa di achieve, harus relevan sama apa produknya, sama apa targetnya, dan harus time bound, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi kita bisa pikirin apanya, kita bisa pikirin cara bikin kita ngelihat smart KPI-nya ini. Jadi ada 5 eh, KPI yang paling penting, kita harus rendahin perspeksi orang ngelihat harga ya. Berarti apa ya bahasanya? Reduce price, stigma, or opinion about ruki kita, rumah kita ya. Itu yang penting, itu KPI-nya itu kita harus reduce, kita harus caranya kayak gimana, targetnya apa, menurunkan komen negatif. Misalkan kita harus spesifik ya, komen negatif tentang apa, tentang harga. Measurable bisa dilihat dari apa, target misalkan kita set uh, komen negatif tentang harga harus 30% lebih rendah dalam waktu 60 hari.
misalkan contohnya. Itu akan dilihat dari tadi ya, social listening, social observation, kita bisa lihat dari situ. Terus kedua, kita disuruh buat 5 ya. Kita pikirin kedua, dan smart KPI. Kan KPI-nya setelah reduce price stigma, kita bisa, oh kita dibalik aja. Increase positive comment. Gimana caranya? Misalkan, kalau misalkan udah di kita ya, misalkan mereka udah di kita, oh kamu kalau misalkan leave comment di sini, leave comment di IG kita negatif tentang apa experience kamu, pengalaman kamu di kita, kamu bisa dapat diskon segini gini gini. Itu kan menambah engagement positif ya. Oh, iya kayak gitu. Misalkan balik lagi harus measurable, achievable 40%, 30% itu standarnya, 40% dalam 30 hari, dalam 60 hari. Terus eh, setelah ini percuma kan kalau misalkan kita udah reduce negatif komen, tapi kita nambahin lagi positif komen, tapi nggak ada yang responnya ini nggak ada dari sistem kitanya, dari pihak kru kitanya. Jadi itu salah satu target KPI juga. Setiap komen, misalkan setiap komen yang bagus kita harus reply dengan bagus juga. Kayak kita udah bikin tadi salah satu respon buat sesuatu yang negatif, itu kita bisa lihat. Jadi untuk spesifik KPI ketiganya mungkin increase comment engagement ya. Comment engagementnya di increase sama orang, sama adminnya. Kalau misalkan kita tuh terbuka, apa, menjawab 95% komentar negatif. Negatif yang paling penting ya, harus kita reply ya. Negatif harus kita reply, harus kita respons dengan sesuatu yang baik. Misalkan, oh maaf pengalaman kamu kurang baik, ini ada voucher segini buat kamu, DM kita ya. Gitu. Itu kan kelihatan kalau kita responsibel, bertanggung jawab, dan lain-lain. Itu udah 3 ya. Terus eh, KPI keempat, kita bisa fokus ke positioning kita, ke review di Google Business Profile. Karena kita udah lihat kemarin di contoh BC yang kita buat ya, kalau Google Business Profile itu sangat vital buat kita, termasuk di uh, masuk di generative engine optimization juga, gimana cara AI ngeliat kita, gimana cara learning machine ngeliat kita, gimana cara Google domain authority kita juga bisa dilihat dari business profile kita ya. Jadi tambah lagi misalkan di lokasi situ kita dari kita bisa scan apa? Scan QR, masukin apa positif komen kamu, review kamu ke sini, kasih bintang 5 dan lain-lain. Itu salah satu KPI ya. Jadi menambahkan sentimen, menambahkan engagement di Google Business Profile. Oke, misalkan let's say the target 50% per bulan. Oke, ketik dulu di notes apa yang udah kita kerjain. Oke, oke. Setelah itu, yang kelima kita bisa lihat apa lagi ya? KPI. Baik lagi ya ke campaign yang kita buat tadi itu, campaign gimana cara kita ngambil hati masyarakat itu yang tadi, gimana cara kita turn around branding kita bukan dari mahal, cara retargeting user yang lebih bagus, mungkin kita bisa quality engagementnya kita tambahin lagi ya. Misalkan kita nggak ngomongin komen aja, misalkan save sama share, apa, kita buat konten worth it banget tinggal di kita gitu ya. Worth it banget tinggal di kita, misalkan ada UGC eh, UGC tentang gimana caranya si kru kita itu kelihatan bagus walaupun harganya sedikit mahal, itu UGC-nya. Terus kita promotin dengan baik, kita retargeting dengan baik. Habis itu kita bisa lihat save-nya bagus, share-nya bagus, komennya lebih positif setelah 4 KPI ini terlaksana ya. Jadi kita udah bisa launch itu UGC-nya. Terus kita lihat apa KPI-nya, kita harus targetin misalkan konten UGC konten ini misalkan 1000 share and save. Kan bisa kita lihat nanti ya. Jadi itu 1000 share plus save dari konten yang kita buat ini, UGC ini worth it tinggal di kita kalau konten itu dianggap berguna. Oke.
Lanjut, negative comment may exist because the audience coming from the content is a lower middle class audience which do not match Rukita's target audience. Upper and middle class, create a new content pillar and relevant content team so that the audience aligns with Rukita target audience. Provide examples of keyword used in the content. Okay, so ini kayaknya biar lebih cepat kita pakai AI terus kita bahas bareng-bareng kali ya. Tadi udah sempat dibahas ya tentang content angle gimana yang kita bisa ajukan buat apa? Buat perubahan skematik ini ya. Misalkan di sini, misalkan konten pilarnya di sini kita elevated living for product. Make it as a table. Oke, jadi soalnya. Katanya konten pilar apa konten pilar? Hmm. Oke, jadi di sini dikasih 5 ya sama ChatGPT. Content pillarnya di Elevated Living for Production Productive Urban Gen Z. Jadi kita udah kita sebelum ini konten pilar, apa yang kita bakal lakuin, apa yang kita bakal promosiin, apa yang kita bakal sejajarin posisinya sama branding kita ya, klien-klien kita yang bakal baru datang ini. Berarti kita ini senjata-senjatanya lah bahasanya. Pilarnya berarti eh, tinggal lebih bagus, tinggal lebih nggak muluk-muluk, tinggal lebih enak, lebih santai, lebih simple buat anak-anak yang tinggal Gen Z yang tinggal di daerah lumayan bagus. Tujuannya ada 5 tujuan di sini kita bisa analisis semuanya. Position Roka as a premium living solution, not just expensive rent. Balik lagi branding kita premium, good amenities, apa worth it, gak perlu, simple, mudah, easy. Konten timnya work life ready living. Mungkin ini gimana bisa pakai UGC, anak muda kontrak apa ngekos, ngontrak atau di apartemennya kita ini ya dengan simpelnya dia berangkat kerja santai, pulang kerja sudah bersih gitu. Pulang kerja capek tapi kamar malah bikin recharge kan, salah satu contohnya. Konten idenya kita udah bahas tadi, kamar bersih, kamar fully furnished, AC, WiFi, bisa lihat dari HP, misalkan WiFi-nya kenceng gitu, depan laptop kerja, ambience, apa cahayanya bagus dan lain-lain. CTA-nya upgrade cahaya tinggal kamu barang kita, di bawah misalkan di apa kita lagi promote di Instagram di mana keluar bawahnya CTA-nya. Balik lagi same content pillar, attract Gen Z who values comfort time and lifestyle. Ini kalau ini balik posisi. Sekarang tadi kita tentang gimana gaya hidup, tentang gimana mereka balik kerja, sekarang posisi yang enak. Lo bayar premium, lo pengen posisi rumah yang enak. Jadi kalau tempat tinggal ke kantor, kamu hidup bisa jauh lebih hemat waktu. Nah, konten Adia misalkan lokasinya Rukita ini di Google Maps, di Zoom, jalan dikit doang, langsung ada apa? Langsung ke kantor gitu. Misalkan juga bisa pakai commute. Misalkan orang lihat jamnya masih jam 1, terus tiba-tiba jam 7 pagi kantor ya, jam 7, terus pas dia keluar rumah, sampai kantor jam 7 lewat 5. Wih, cepet. Nah, itu kan berarti bagus ya, 7 lewat 5. Jadi, bosnya juga ngeliat dia lebih seneng, nggak ketawa, lebih seneng, nggak marah-marah kayak biasanya. Jadi, bisa lah itu salah satu jadi konten idenya ya. Terus CPA-nya bisa dilihat, cari Dokita terdekat dari kantor kamu. Bisa misalkan nanti ada sistem di websitenya Rukita ini, search based on your location. Terus shift price objection, tiga ya, shift price into value perception kayak kita tadi bahas ya. Amenities kecil-kecil, value description, value breakdown, premium value, not just price. Hook example-nya, kenapa harga Rukita beda? Karena yang kamu bayar bukan cuma kamar, terus apa kelihatin semuanya, ada wifi lah, ada
AC lah, ada cleaning, ada orang lagi bersih-bersih, itu di videonya kayak gitu, kamar selalu kelihatan bersih. Kita ngesorot juga bapak-bapak security, bapak-bapak satpam di videonya gitu, lokasi semuanya aman gitulah. Itu jadi kita udah fokus ketiga tadi tentang gimana enaknya hidup sama tempat-tempat yang kita kasih, posisi yang enak, breakdownnya sekarang keempat, aesthetic room, professional identity. Eh, Misalkan banyak ya orang-orang sekarang ngerasa kayak gue harus tempat tinggal di tempat yang bagus, yang lucu, yang bersih, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. eh Biar bisa apa? Biar bisa kelihatan. Misalkan satu orang dia lebih ke estetik branding, nanti videonya dibuat kayak kamar-kamar yang estetik atau kamar-kamar yang apa. Satu orang yang suka yang lebih rame, woody atau lebih ke kayu-kayuan itu kan bisa. Jadi nanti kita bisa shift semua konten-konten kita. Oh, aesthetic rooms ini kayak gini, ini lebih ke natural earthy, earthy gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu konten dia. Kalau di sini ChatGPT bilangnya show aesthetic modern room suitable for video meetings, mirror selfie, TikTok content, and daily lifestyle. Jadi per daily lifestyle, per kategori personality orang-orang bisa kita bagi-bagi videonya, ini kamarnya, ini kamarnya, ini kamarnya gitu. Nah, terus hooknya temukan kamar yang sesuai dengan versi terbaik kamu. Yang terakhir, practical essay for independent working Gen Z, independent living but still supported. Uh, ini bisa jadi gabungan antara satu, dua, sama tiga ya. Kayak tadi apa? Kalau tadi ketiga lebih umum tentang amenities-amenities yang ada, cuman ini lebih kayak oh ini posisinya aman, lokasinya aman, semuanya aman, ada maintenance-nya, ada tukang bersih-bersihnya, ada security-nya. Jadi ini lebih detailed ke kebersihan, lebih detail ke security, lebih detail ke keamanan dibanding sama barang-barang yang lebih murah. ChatGPT oke, jadi itu ya yang bisa kita lakuin. Create a brief content sample, the content with a simple idea for a challenge that encourage UGC to target middle to upper class. Ini kita skip dulu ini lama. Oke, sekarang the brand have a website. The brand name Rukita has never made it into Google AI overview, losing out on Cough and Mami Cause. In your opinion, what's the most important thing a web page needs to do first to get listed in a Google AI overview? Jadi Google AI overview itu ya dia lebih fokus ke fakta, based on question, based on LLM itu language learning machine itu mereka nggak suka. Kita kalau ngomong pakai perasaannya, mereka tuh nggak suka sama bahasa-bahasa marketing. Buruan dapetin ini sekarang, diskon ini. Mereka lebih lebih suka ke fakta, review, hasil-hasil orang-orang gitu ya. Jadi citation, backlink, walaupun backlink juga penting buat DAPA secara SERP ya, secara Google Search itu ya, search optimization. Tapi citation itu juga penting, gimana di backlink itu apa? Di backlink itu orang ngetaruh konten apa kita itu sebagai apa-apa-apa. Cuman ingat bahasanya itu harus bukan bahasa marketing, bahasa yang natural, bahasa yang enak di. Coba kita langsung tanya ke ChatGPT. Apa sih yang bikin lo enak kalau mau cited itu ya? Kita copy ini. Jadi kalau menurut saya sebelum kita tanya ChatGPT ya, eh, artikel itu harus lebih natural. Artikel itu harus lebih menjawab, review, fact ya. Frequently asked question itu harus ada di website pasti. Dan frequently asked question ini pertanyaannya bukan yang kayak harus dijawab dengan baku, nggak, lebih natural, lebih gampang dilihat apa aja yang mereka unggulin. Coba kita lihat di sini apakah di websitenya dia sudah ada FAQ tentang kita, tentang kami. Coba kita lihat ya. Ini ini bisa dilihat ya. Cuman ini kan lebih ke DAPA, gimana websitenya stabil dan lain-lain. Cuman pencapaian kami ini bisa juga dilihat sama ChatGPT. Oh, mereka punya apa? Banyak pencapaian. Ini kata penghuni. Tek, tek, oke, ini oke. Sekian senaruh kita. Nah, dia nggak punya FAQ ya. Oh, ada nih FAQ. Wait, lihat. Naruh kita, bagaimana cara mengubah kunjungan atau visit. Kamu bisa minta pengubah. Ini terlalu baku ya. Oke sih, cuman agak baku. Tapi kalau lebih natural itu lebih bagus. Jadi kita bisa lihat FAQ itu sangat membantu ya, karena mereka menjawab pertanyaan
Karena biasanya orang-orang nanya ke ChatGPT, nanya ke AI itu lebih ke pertanyaan. Coba kita paste ini, terus kita lihat apa yang AI pikirin tentang apa, kenapa sih nggak ini, kenapa sih nggak ini. Nah, ini citationnya. Ini AI itu sering pakai ini. Kenapa ini tuh banyak dari, misalkan website ini nomor 1 sampai 10 ya, itu harus. Kalau mau di cited sama AI, kalau mau di listed in Google AI Overview, mereka harus 1 sampai 10. Oke. Berarti di APA juga penting 1 sampai 10 rankingnya, dan harus menjawab pertanyaan spesifik. Jadi konten yang ada di website, konten yang diasosiasikan sama ru kita ini harus spesifik, harus menjawab, harus lebih broad juga ke klien. AI juga bukan cuma SEO optimize atau brand heavy. Nih lihat ya, pro kita jangan bikin cuman co-living terbaik. Kayak kita bilang tadi harus lebih detail, keywords penting, keywords yang natural bukan marketing. Eh, ini yang mereka bilang harus butuh jawaban paling atas, query spesifik konten. Query itu apa? Query itu apa yang kamu tanyain ke ChatGPT atau apa yang kamu tanyain ke AI, itu harus ada konten. Kita harus mendahulukan sebelum orang kepikiran buat mikir pertanyaan itu. Kita harus sudah ada kontennya di website kita. Itu perlu dioptimisasi lagi berarti ya, buat si buat si siapa ini, pro kita ini. Comparison konten penting, structural fact di FAQ tadi harus ada apa sih, kita tuh apa sih, ini trust signal, uh, reviews, Google Business, kita udah bilang tadi, entity clarity, consistent description ru kita sama dengan bla bla bla. Jadi nanti misalkan kalau kita mau di cited sama Google, oh kalau lo pengen apa rumah yang udah lengkap semuanya, itu kan harus, kita harus konsistensi secara branding ya, secara apa yang kita tulis. Jadi kita harus revamp semuanya di website, FAQ kita, konten kita, apa yang terasosiasikan sama kita, backlink kita itu harus melihatkan kalau kita itu worth it dan kita itu premium, bukan karena cuma harga mahal, tapi apa? Tapi kita juga menyediakan apa lebih daripada yang itu. Jadi itu sih yang penting. Kenapa kenapa apa ya? Kenapa aduh ini gimana kita caranya pindah ke pertanyaan lagi. Oke. Kita jawab ya. Uh, if you wanted to write article, what content pillar would you use? Kita skip aja dulu itu nanti. What is the recommended number of article that must be published per month, including in Google Review? Jadi berapa ya kira-kira ya? Kalau kita lihat, kalau kita pikirin ada angkanya. Cuman quality over quantity itu paling penting ya. Quality over quantity. eh Menurut saya konten harus worth it ya. Konten harus worth it. Kayak tadi saya bilang, kayak tadi aku bilang, natural language itu penting, dan natural language pattern, sorry, biar terbaca sama LLM itu penting. Let's say 4 artikel. Kita tadi udah bahas ya di sini. Apa yang dikasih sama ChatGPT sesuai perasaan mereka. Misalkan masing-masing ini kita buat di sini misalkan 4 artikel tentang jawaban, fokus ke SEO dan lain-lain. Terus 2 artikel comparison, pro kita versus brand-brand lain dan lain-lain. Terus 2 artikel cost lifestyle ya, dan hmm, dan FAQ harus tetap selalu di-upload di FAQ ya. Apa yang di-update terus. Jadi let's say 6 sampai 8 quality content itu yang penting. 6 sampai 8 quality content. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, find website that potential to be used as a backlink, recommendation total number backlink in 1 month. Ini coba kita cek.
Kita kalau bisa kerja sama sama apa sama komputer-komputer ini buat balik apa buat tukar tambah backlink itu bagus ya karena ini kan rumah 123 kan mereka sudah decided sama AI, sudah decided sama Google AI Overview. Jadi kalau misalkan dia bisa nambahin ke backlink kita atau apa, yang penting backlink itu quality ya, karena backlink itu penting banget. Kalau itu harus berkualitas, kalau backlinknya jelek malah ngaruhin ke DAP kita lagi, jadi nggak bisa. Kan kita bisa, misalnya kita punya apa apartemen yang tentang dekorasi atau desain gitu, misalnya cocok gitu, kita bisa tukar tambah back, backlink sama si rumah 123 ini, kita bisa bayar atau apa, itu bisa ya. Terus berita-berita, of course, berita-berita, misalkan berita berita Kompas News atau apa masuk ke daerah apa, misalkan dipublishnya di daerah situ, di daerah Jakarta atau mana yang biasa direkomendasiin sama Google ya, berita-berita yang biasa direkomendasiin sama Google, Google biasanya kan masuk di notifikasi HP itu bisa. Kalau buat jumlah ya, buat jumlah per month kita bilang 15 sampai 20 tapi harus quality backlink. Itu harus backlink yang berkualitas dari tempat yang ternama dan emang DHP-nya tinggi dan trafiknya juga tinggi ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, find a website that have a get 10 article titles that can be entered to Google. Sebentar, itu berarti kita skip dulu. Kita balik lagi ke sini. Get a brief content sample uh, with a simple idea for a challenge that encourage UGC to target the middle class audience. Kita pikir dulu. Tadi yang belum dijawab ini sudah ini. If you wanted to write article, what content would you use? Ini belum dijawab sama ini. Ada soal lagi berarti. Eh kalau UGC kita bisa pakai hmm, di situ berarti lebih user generated content ya. Jadi kita bisa misalkan apa kita buat kita tadi kita sudah bilang hashtag misalkan hmm, oh, misalkan tinggal tinggal di tempat yang ada Rukitanya ini, terus ngepost, terus taruh hashtag apa stay with Rukita, misalkan stay with Rukita. Terus mereka buat video sih, tempatnya bagus, langsung dari UGC, langsung dari apa dari usernya ya, mereka buat video pakai hashtag stay stay with Rukita, nanti dapat potongan diskon. Itu bisa konten sampel. Jadi sampel pertama itu ya tadi challenge-nya ya, stay with kita dengan tambahan kita bisa mereka bisa dapat promosi harus 15 sampai 30 detik. Terus apa nanti kita bisa iklanin, bisa dilihat langsung. Tapi yang kita nanti tawarin buat ini ya upper middle class ya, bukan orang-orang yang pelit-pelit. Oke, pertama ya dari yang kita sudah bahas tadi, balik lagi ke value value apa namanya value breakdown ya mungkin itu bisa jadi konten pertama. Eh, oh enaknya tinggal bersama Rukita di kos-kosan ini, aku yang kerja di aku yang kerja di kantoran, aku kerja yang remote di sini, wifi-nya aman kenceng, aku selalu dibantuin siap pagi buat bersih kamar itu kan, terus wifi-nya kenceng, selalu disediain kopi tiap pagi, bla, bla, bla. Itu kan bisa jadi value, itu salah satu konten pertamanya. Kedua, balik lagi ke positioning, location tempatnya. Kayak tadi kita sudah bilang, kalian misalkan user ya, apa rumah dekat kantor. Jadi bangun nggak harus pagi-pagi, misalkan, wah dia tinggal 15 menit lagi harus masuk kantor, nggak harus siap-siap cepet-cepet atau apa-apa, itu kan bisa jadi
POV UGC ya. Terus ketiga, eh misalkan buat comparison konten ya, konten comparison misalkan pertama, kenapa sih pilih Ru kita dibanding sama yang lain? Nanti kita ngambil sampel dari video lain, kita nggak usah sebutin kompetitornya apa, cuma kita bisa ambil eh, kompetitor video lain, maksudnya yang kurang bagus, terus dibandingin sama Ru kita, itu bisa semuanya pakai challenge hashtag stay with Ru kita. Lanjut ke, if you wanted to write articles, what content pillar would you use? Kalau mau buat artikel ya, kalau mau buat artikel, content pillar, content pillar. Mungkin kita kayaknya semuanya masih di putaran itu aja ya, putar-putaran apa harga dan lain-lain. Jadi content pillar yang akan kita lakuin education, karena kita edukasi orang buat apa? Buat ngelakuin itu, buat ngetahuin kalau harga premium itu worth it, dan kita apa balikin lagi ke user kita, target user kita bukan lagi lower middle class. Jadi apa, selain dari artikelnya yang kita mau pakai konten apa, konten pilarnya itu edukasi, kita juga harus targetingnya juga benar. Jadi konten pilar yang akan dipakai edukasi, kayak edukasi lokasi, edukasi value, edukasi amenities, apa aja yang kamu dapat dengan harga segitu, itu si artikel yang bakal dipakai. Terus lanjut ke thread and articles. Thread and article that can be entered into Google AI overview. Sebentar ya. Hmm, AI overview berarti harus menjawab pertanyaan ya, natural language pattern itu harus penting. Jadi mungkin artikel-artikel yang bisa diisi, coba sebentar. Ini kalau bisa sama di notes saya, mungkin bisa di notes. Ini ya, ada beberapa, ada 10 ya. Apa itu co-living? Ini perbedaan co-living, kos eksklusif, dan apartemen. Ini kan edukasi, menjawab pertanyaan. Orang-orang nanya Google, apa sih tempat, apa sih itu co-living, apa sih kos eksklusif, co-living versus kos biasa. Mana yang lebih worth it untuk pekerja muda? Buat apa? Buat buat si A itu ngambil makan ya biasanya, buat memakan konten-konten ini biar kita masuk ke citationnya Google AI Overview. Berapa biaya tinggal di Jakarta Selatan untuk yang profesional? Nah, nanti kita di artikel ini kita include apa, listing-listing kita yang sesuai. Ini loh ada harga murah, ini loh ada ini loh ada ini. Kos eksklusif Jakarta Selatan, fasilitas, harga, dan area terbaik. Balik lagi kita retargeting audience ya. Jadi mesti orang-orang yang nanya kayak gini ke AI, berarti kan mereka yang punya uang, jadi citationnya langsung ke target yang kita mau. Cara memilih kos dekat kantor agar lebih hemat waktu dan produktif. Kos fully furnished, apa keuntungannya dibanding kos kosongan? Sewa apartemen bulanan versus kos eksklusif, mana yang lebih praktis? Rekomendasi area tinggal dekat SCBD, Sudirman, dan Kuningan. Lagi-lagi posisi, location, bank, kantor, dekat dengan kantor, nanti attach juga listing kita. Apakah RU kita worth it? Ini fasilitas dan value yang perlu kamu lakukan. Nah, sekarang kita include brand. Masukin brand kita, nama brand kita di situ biar pas decided ada RU kitanya. Checklist memilih hunian sewa
bulanan yang aman, nyaman, dan strategis. Udah, semua ini kita harus ada CTA-nya, kita harus taruh taruh apa? Kita harus taruh eh, nanti misalkan kita attach listing kita, CTA kita, ini semuanya di situ biar selain kita bisa di cited, bisa dimasukin di Google AI Overview, kita juga bisa langsung apa? Kita juga bisa langsung conversion ya dari bisa langsung dari awareness aja langsung conversion itu berarti bagus funnelnya. Ada sekian jawaban ujian saya ini. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi